Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Aries di pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat sudah sampai di Aries. Jadi energinya hari ini itu kita mulai satu yang baru, udah di 3 derajat 18 menit. Ini tanggal 5 November. Kalau kita lihat tanggal 6 November hari Minggu, bulan sudah ada di 16 derajat 42 menit Aries, berarti sudah melewati Chiron ya. Jadi hari ini dan hari besok bulan akan melewati Chiron, dan itu artinya kita kayak punya kesempatan untuk mengembalikan vitalitas kita, rejuvenate ya. Apapun yang membuat kita penat, mudah-mudahan pada kesempatan weekend ini kita bisa memanfaatkan untuk menguatkan diri kita kembali secara mental, secara fisik, terutama secara fisik ya. Secara mental kalau kita manfaatkan pada weekend ini, secara spiritual juga why not gitu ya. Kalau saya lebih melihatnya kekhususannya adalah kan tanggal 8 ini akan ada bulan purnama di Taurus dan gerhana bulan, dan ini kan adalah sesuatu yang besar, dan barangkali memang itu dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita dalam proses transformasi yang luar biasa, dan kita udah masuk gitu, gerbangnya udah kita lewati, tetapi perubahannya sendiri takes time karena ini kan perubahan yang besar, mendasar, sehingga bukan terjadi hanya satu malam. Nah, jadi kita menyiapkan untuk minggu depan, apapun yang terjadi di minggu depan, kita kuatkan diri kita sendiri, terutama kita memberi penguatan pada mentalitas kita. Kita kembalikan, kalau kita minggu lalu mendapat terpaan emosi yang naik turun, kita sempat down gitu ya, kita mencoba mencari cara untuk bisa menguatkan diri, apapun caranya. Bisa dengan cara having fun, artinya kayak menutup buku yang kemarin, kita buka buku having fun, supaya nanti ketika kita kembali ke buku yang kemarin, itu cara pandang kita udah beda. Itu juga bisa, macam-macam caranya. Ini tergantung kreativitas kita dan pengenalan kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengembalikan vitalitas kita. Dan kalau teman-teman juga sudah bisa menghitung, agak sukar mengembalikan vitalitas dengan terpaan yang berat kemarin, buat beberapa berat, buat beberapa itu kayak nggak ada apa-apanya, it doesn't matter ya. Kalau memang terasa terlalu berat, berarti kan butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, saya tidak pernah ragu untuk mengatakan cari bantuan. Kalau kita belum siap, tidak ada satu orang pun yang memaksa kita untuk kita segera siap, kecuali kalau memang semesta itu udah nggak bisa, kita udah mau kabur dan benar-benar nggak bisa kabur. Itu sering banget juga ya. Tapi itu kan kita harus pernah mencoba keluar juga kalau memang kita merasa nggak mampu ya. Jadi kita yang hitung sendiri kapasitasnya kita. Perubahan besar itu difasilitasi, tetapi keputusan apakah kita mengambil atau tidak itu ada di kita. Tetapi tetap saja kita bukan di pihak yang sepenuhnya mampu mengendalikan apa yang akan terjadi ke depan. That's the point ya. The pointnya itu. Nah, saya mau masuk ke sini ya. Dan kalau tadi kan kita cari tepatnya kapan sih eksak aspek ini kan yang tanggal 8 bulan 11 pukul 6. Kalau kita buat chartnya, build chart by selected date, jadi ini kan tepatnya bulan purnama gerhana bulan ini ketika bulan ada di 16 derajat lebih 1 menit Taurus, dan matahari ada di 16 derajat lebih 1 menit di Scorpio. Nah, saya ingin membawa teman-teman hanya untuk menambah informasi tentang beberapa sistem kalender ya. Ini kan kalender Western, kalender yang biasa kita pakai untuk bekerja.
Nah, kalau kita ganti jadi bukan tropikal atau western, bukan berbasis matahari tetapi berbasis bulan atau sidereal, ya, maka kita lihat bulan itu masih ada di Aries di 21 derajat 51 menit. Artinya kita bisa mengambil, kita nggak usah terlalu berdebat tentang sistem apa yang kita pakai, tetapi kita ambil energinya. Satu, energi untuk mulai bertindak. Energi yang namanya Aries itu kalau kita ambil energi Aries, kalau dari maknanya sama ya, maknanya sama antara lunar dan western atau tropikal. Yang jelas keduanya adalah sama. Pertama adalah tentang mulai dari diri sendiri, mulai hal yang baru. Kalau kita pakai yang Taurus adalah kita harus mulai bekerja secara praktis, sama aja kan mulai juga. Jadi bisa dikatakan bahwa saya kembali ke tropikal, ya bisa dikatakan bahwa apapun yang terjadi ke depan ini kayak membawa nuansa baru, tapi itu kan baru tanggal 8 tepatnya. Namun demikian kita paham bahwa yang namanya perubahan besar itu tidak terjadi satu malam, sehingga semua titik di antara sebelum dan sesudah, kalau hitungannya bulan purnama itu adalah seminggu sebelum dan seminggu sesudah, itu paling poten. Tetapi bukan berarti 2 minggu sebelumnya itu juga sudah ada pengaruhnya, enggak, karena semua itu kan continue ya, berkesinambungan, building up untuk something, atau destruksi perlahan, merontokkan secara perlahan. Semuanya terjadi secara kontinu dan itu terjadi setiap saat, sehingga kalau kita menyadari bahwa ini adalah memang periode di mana kita sedang mengalami perubahan, maka kita akan lebih siap untuk melihat apapun yang ke depan. Dan yang lebih penting dari semua itu tadi yang saya sampaikan adalah kita yang hitung kita sendiri, kita yang reken kita sendiri gitu loh, yang kita taksir diri kita sendiri seberapa jauh kita mampu menghadapi hal di depan. Kalau kita mengambil keberanian dan kejujuran sebagai kunci, kita tahu bahwa itu adalah kunci keberhasilan kita. Apapun yang dihadapi kita, itu kalau kita berani karena kita paham, berani karena kita punya keyakinan, berani karena kita sudah punya pengalaman, dan kita selalu berpegangan pada prinsip-prinsip kejujuran, saya yakin di sepanjang jalan akan ada yang membimbing. Tetapi kalau kita juga berpikir dan kita merasa bahwa ketakutan itu selalu ada alasannya, dan kita juga tidak boleh mengabaikan ketakutan tersebut karena dia bisa menghancurkan apa yang menjadi rencana kita, ya, seperti itu. Itu harus kita sendiri yang hitung. 3 kartu dari Lenormand. Ini gambarnya bulan di tengah, exactly ya, kayaknya kalau saya melihatnya ini lebih kita tengah mempersiapkan waktu. Jadi bulan ini saya lihat sebagai waktu, ya, bahwa kita concern, ada beberapa hal yang membuat kita khawatir, dan itu adalah hal yang sangat lumrah. Khawatir itu berarti kita terpacu untuk menyiapkan satu periode, satu waktu, atau satu acara, atau satu kejadian di depan yang kita rencanakan atau kita antisipasi. Wala gitu kan, yang paling kanan itu adalah gambar matahari, so don't be afraid gitu ya. Kita khawatir is a good thing karena kita bisa menyiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Ada waktu tertentu di mana kita sedang berfokus ya, dan kalau kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama persiapan mental, persiapan psikologis, persiapan spiritual ya, jangan pernah lupa berdoa. Kita mudah-mudahan mampu diarahkan untuk menjadi orang yang memberi penerangan pada banyak orang. Isn't that nice, no? Nah, Mol Davite ini jumping ya, satu kartu. Transformation, rebirth through fire. Jadi through fire itu kan kayak masuk ke zodiak api. Aries. Initiation and opening to new experiences, revitalization and renewal. Jadi ambil energi bulan baru dan eclipse. Semua eclipse itu adalah fresh new start
atau sesuatu yang lama benar-benar berhenti, yang artinya mengarahkan pada satu hal yang baru atau transformasi yang mendasar. Dan ini juga dilihat, dan khususnya hari ini ketika bulan melewati Chiron, please take this opportunity ya untuk buat kita rejuvenate lagi ya, rejuvenate, kayak kita diingatkan kembali, persiapkan mental kita. 3 kartu dari Sacred Destiny Oracle ini, pertama fokus, ini di previous eventnya ya, fokus. Jadi kan situasinya dingin, situasinya nggak jelas, situasinya kayaknya tenang, tetapi ada hal besar di situ. Si macan tutul ini, leopardnya ini sedang mencoba untuk memahami situasi apa yang paling penting, apa yang harus dilakukan. Going forward, jangan pernah berhenti, terus berjalan ke depan apapun yang menjadi jatahnya kita untuk kita ambil. Most abundant families plants on earth. From the earliest days human history, grasses have played an important role in life. We eat grasses, oat, barley, dan segala macam. Jadi ini adalah tentang kesejahteraan, terus maju ke depan. Ini adalah tentang kesejahteraan kita, taking risk. Jadi memang ada hal yang membuat kita takut, ada yang membuat kita harus mempersiapkan dengan sepenuhnya, kalau enggak kita berabe gitu ya, ada perasaan seperti, tetapi kita berani untuk taking risk. Semua informasi yang muncul dari bacaan ini selalu mengatakan be brave, be honest, be a soldier. Ya, soldier untuk apa gitu, untuk tentara, untuk misinya yang kita emban. Jadi lebih ke misinya diri kita. Jadi saya nggak ngomong perang dalam arti kata harfiah ya. Misinya kita, itu yang kita perjuangkan, misi hidup kita. Look. Oke. Kalau di sini situasinya adalah smothering, burnout, possessiveness, block creativity. Jadi memang ada perasaan kayak secara emosi tuh kita agak keganggu ya. Ada perasaan kayak kita nggak ngerti mesti ngapain, walaupun mungkin kita bisa mengekspresikan tidak dengan perasaan yang ini kan kayaknya kan blunder banget gitu ya. Enggak selalu ekspresi kita begitu. Ekspresi kita bisa cool banget, tetapi kita paham kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin kita nggak mampu untuk bisa atasi. Paling nggak itu perasaan kita. Challenge-nya adalah rushing, stress, undisciplined, vehicle trouble ya. Kalau orang cemas, orang takut apa yang akan terjadi ke depan itu, maka kita kan kayak panik gitu. Semua harus buru-buru, ini harus gini, harus gitu. Jadi kan bikin kitanya makin sepaneng, bikin orang-orang di sekitar kita makin sepaneng, kitanya juga stres banget bawaannya. Dan atau sebaliknya kita jadi gak kalau gitu gue nggak mau gitu kan. Paling gampang tuh kan kita menyerah kan, atau kita mencari cara lari ke situasi yang berbeda, misalnya minum-minuman yang membuat kita agak bisa melepaskan diri dari stres. Banyak cara, tetapi itu bukan sesuatu hal yang disarankan tentu saja, karena ini adalah challenge. Advice-nya aja adalah be creative, independent, ya, confident, beautiful, passionate, friendly, optimistic, influential, sexual. Sexual ini maksudnya adalah lebih passion ya, passion, karena ini kan nggak selalu tentang hubungan antar kekasih. Jadi di sini adalah sebagai advice, tetap pertahankan antusiasme kita, keinginan kita untuk membantu, kemampuan kita untuk kembali berdiri tegak pada apapun, kemampuan kita untuk menjadi tidak terlalu sensitif terhadap ucapan orang, kemampuan kita untuk memilih apa yang pendapat apa yang sebenarnya tentang diri kita tanpa mudah terpengaruh oleh pendapatnya orang lain. Outcome-nya adalah realisasi, truth, intellect, clarity, communication. Jadi kalau kita lihat outcome-nya itu is very, very beautiful, no, Ace of Swords. Jadi 2 di kanan itu Queen of Wands. Sebagai saran, outcome-nya Ace of Swords. Itu 2 hal yang sangat positif. Tetapi yang kita alami adalah nih, The Empress terbalik. Jadi kayak ratu yang setengah mati lagi berantakan banget. Dan ini challenge-nya adalah
the chariot terbalik itu adalah ketika kita menganggap kita adalah orang yang kalah, kita the loser sebelum kita perang, ya itu. Tetapi sarannya Queen of Wands, ya, someone very enthusiastic, ingin membantu dan kita akan menang. Ace of Swords. Jadi kalau untuk satu informasi dari Spirit Guides menutup bacaan hari ini adalah any teacher who encourage or coerce you to rely on them at the cost of denying your own inner wisdom or your own path are false teacher. Jadi kembali lagi, ini memang waktunya kita untuk kembali ke diri kita sendiri, menguatkan diri kita. Jangan, walaupun kita bicara tentang atasan kita, tentang orang yang punya pengaruh, tetapi kita bisa mengenali kemampuan dan kapasitas diri kita. Jangan pernah lupa itu. Ini adalah waktunya weekend untuk mengenali jalan mana yang kita ambil. Kalau kita berada di dalam situasi yang penuh tekanan dan kita anggap bahwa kita itu salah dan gak pernah benar, that is not true, ya. Itu artinya kita sedang diarahkan ke tempat yang tidak menjadi diri kita sendiri, karena tempat yang menjadi diri kita sendiri itu membawa perasaan at home, ya, tenang, bahagia, tidak stressful, dan tidak dalam kondisi merasa diancam. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.